warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 pada program guru penggerak di Kabupaten Sleman, yaitu Anggarwati Risya Putantri. Saya juga ada dari di SD Negeri Tamanan Sapo. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya diseminasikan ini adalah budaya positif. Sebenarnya ini seperti aksi nyata gitu Bapak Ibu. Jadi ini saya diminta untuk menampilkan aksi nyata yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini, diseminasi positif ini akan saya diseminasikan di SD Negeri Tamanan. Untuk itu, sebelum kita memulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Rundown acaranya Bapak Ibu, yang pertama adalah pembukaan, kemudian diseminasi, tanya jawab, dan penutup. Pembukaan sudah dilakukan dan kita akan langsung saja pada pengantar. Nah, Bapak Ibu coba kita amati. Ini ada petani dan pelukis tadi ya. Kira-kira kita sebagai guru itu, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita merefleksikan diri itu sebagai apa aja Bapak Ibu? Apakah sebagai petani atau sebagai pelukis? Petani. Tadi ada yang menjawab pelukis loh. Yes. Ya, Bu Pepti kira-kira tadi pakai mic-nya Bu Pepti. Mengapa Bu Pepti menjawab sebagai pelukis? Halo. Kenapa saya tadi menjawab sebagai pelukis? Karena dalam teori tabula rasa itu bahwa sebenarnya siswa itu selembar kertas, yang gurulah yang bisa menukis, mencoret-coret di kertas itu adalah siswa di sekolah dengan fasilitas guru. Jadi menurut saya ya guru sebagai pelukis, karena ingin kertas yang dia kosong menjadi berisi gitu. Demikian Mbak Rizka. Itu ternyata salah. Iya, itu Bu, memang salah satu dari filosofi Ki Hajar Dewantara juga ya Bapak Ibu, karena ada asumsi bahwa anak kita ini seperti kertas kosong. Ada juga anak kita ini sudah punya kodrat kok dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang betul itu sebenarnya bagaimana? Yang betul itu adalah anak-anak kita ini samar-samar Bapak Ibu. Karena ketika itu kita refleksikan kepada diri kita sendiri, kita juga punya kok sifat positif dan sifat negatif jika kita mau mengakui. Begitu juga pada anak didik kita. Sehingga Ki Hajar Dewantara ini menggambarkan anak itu dengan selembar kertas, dan itu sudah ada tulisannya itu sama-sama. Nah, tugas Bapak Ibu guru, tugas kita bersama itu hanya menebalkan yang positif saja, sehingga bagian yang tersamar itu apakah akan hilang dalam diri kita? Tidak, karena itu sudah bagian dari kodrat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan kodrat anak, kodrat alamnya, karena sudah satu paket begitu. Allah sudah memberikan anak ini keturunan begini dari orang tuanya X dan Y. Ayahnya mungkin mempunyai sifat pemalas, tetapi dia yang satunya ibunya ambisius. Nah, mana yang dominan turun kepada anak itu yang mana? Nah, bagian guru adalah yang menebalkan yang positif saja. Maka dari itu Bapak Ibu, jawabannya adalah kita sebagai petani. Kenapa ya kok petani? Kenapa ya kok petani? Kalau seorang pelukis itu, kita sudah ada gambaran dalam pikiran pelukis bahwa kita mau melukis pemandangan nih, mau ada sawahnya, mau ada B, C, D, komponen-komponennya sudah ada dalam pikiran sang pelukis. Jika kita ibaratkan sang pelukis itu adalah guru, maka itu adalah ego kita untuk membuat anak ini pintar matematika, pintar IPA, pintar bahasa Indonesia. Namun Ki Hajar menegaskan bahwa sebenarnya kita seharusnya seperti petani. Mengapa demikian? Karena petani itu yang saya nyeblok ke jagung, tidak mungkin mengubah jagung itu menjadi padi.
sehingga kita hanya merawat, memupuk, memberikan fasilitas tanah yang subur, sehingga tanaman yang diceblokkan tadi itu adalah padi, maka akan menjadi tumbuh padi yang baik, tumbuh padi yang menghasilkan. Nggih, panennya boten gabung ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Betul. Kalau kita sebagai pelukis, kita sudah pengen nih anak ini harus pintar matematika 9. Nah, apakah itu bertentangan Bapak Ibu kita di lapangan? Apakah ini bertentangan? Saya semenjak ikut CGP gelisah setiap hari Bapak Ibu. Karena teorinya dengan di lapangan itu sangat berbanding terbalik, ya. Nah, mengapa kurikulum Merdeka ini sebenarnya lebih santai untuk Bapak Ibu, tetapi kita di lapangan tidak seperti itu aja. Kenapa sih kok anak-anak kita itu tidak boleh tinggal kelas begitu ya? Alasannya ini Bapak Ibu, kita sebagai petani, ini juga pengalaman saya pribadi. Dulu saya SMA gerak lurus fisika, gerak lurus beraturan itu remedi 3 kali tidak tercapai. Saya baru bisa mencapai lolos itu di usia 21 di mata kuliah semester 6. Itu artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, boten sah bontok-bontokan anak ini harus mencapai seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti tadi saya juga melihat Bapak Ibu, Bu Mel dan Pak Teguh sudah mengantarkan anak-anak kelas 6, sudah memupuk baik, sudah memberikan fasilitas yang baik. Kita pasrahkan pada Allah, memang kodratnya sudah ada setiap anak begitu. Selanjutnya, nah ini kita akan ice breaking sebentar nih Bapak Ibu. Ini adalah tentang benda rahasia. Nah, saya akan memberikan ini benda rahasia kepada Bu Fepti. Ini saya akan berikan kepada Bu Fepti satu benda rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan saya nyuwun Pak Teguh untuk Pak Teguh kepo sekali, pengen tahu apa yang ada di tangannya Bu Fepti. Silahkan Pak Teguh ingin tahu apa yang di tangannya Bu Fepti itu. Yang pertama itu dengan rayuan, Pak. Coba Bu Fepti dirayu supaya pengen tahu di tangannya itu ada apa. Apakah TBG Triwulan 2? Monggo Pak Teguh dengan rayuannya Pak Teguh. Bu Fepti, Iya Pak Teguh. pagi-pagi aku mandi pakai sabun mereknya Brite. Aduhai, Bu Fepti cantik sekali seperti sapi. Sekarang Bu Fepti seperti bidadari. Bu Fepti, kita kenal sudah lama, ya. Maka dari itu Bu Fepti, saya ingin sesuatu yang ada pada tangan Anda, Bu Fepti. Mohon Bu Fepti, kamu adalah orang yang baik, yang sosialnya tinggi, banyak senyum walaupun tidak ada teman. Maka dari itu Bu Fepti, tolong apa yang ada di genggaman tangan kananmu Bu Fepti, boleh enggak? Kasih tahu nggak ya? Oh, tidak dikasih tahu Pak Teh. Coba kalau mau dikasih imbalan. Iya. Ya, coba kalau mau dikasih imbalan misalnya. Iya, Oke, rayuannya Bu kan Fepti, nggak mempan. ketika Anda nanti membukakan dan menjawab dengan jujur, nanti akan saya kasih makanan yang spesial buat Anda. Kira-kira mau atau tidak? Gak mempan juga Pak Teh. Yang terakhir Pak Teh ancaman Pak Teh. Ancaman. Kalau Anda tidak membuka, saya sudah berusaha pakai rayuan, imbalan. Kalau tidak mempan, kamu tidak membuka, mohon maaf, ban sepeda Anda nanti akan membahas dua-duanya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Teguh dan Bu Fepti yang sudah memberikan gambaran ice breaking kita tentang benda rahasia Bapak Ibu. Ini terkait apa yang saya sampaikan, yaitu budaya positif, bahwa Bu Fepti tadi tidak memberikan benda apapun kepada Pak T, walaupun dirayu, kemudian diberikan imbalan dan ancaman. Nah, itu adalah salah satu sikap yang
implementasikan Bu Bepti pada budaya positif, bahwa setiap dari kita sebenarnya punya hati nurani untuk mengetahui bahwa ini rahasia, namun tidak diberikan kepada siapapun, walaupun orang lain ini memberikan rayuan, imbalan ataupun ancaman. Sehingga apa yang dilakukan Bu Pepti ini adalah seperti self disiplin, disiplin diri untuk melakukan apa yang menjadi nilai-nilai yang Bu Pepti yakini bahwa ini nggak benar, ini bukan sesuai tanggung jawab saya. Sehingga contohnya anak-anak berangkat sekolah itu tidak lebih dari jam 7, itu bukan karena takut akan peraturan, bukan karena takut akan wajah Bu Pepti, akan takut dengan diejek teman atau dikucilkan, namun itu bentuk dari self disiplin setiap anak. Begitu nih Bapak Ibu, itu sedikit pengantar dari saya. Dan pada budaya positif ini ada 4 materi yang akan saya bahas, namun ini singkat-singkat saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang keyakinan kelas, yang kedua adalah kebutuhan dasar siswa atau murid, yang ketiga adalah posisi kontrol, dan yang keempat adalah restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah keyakinan kelas. Kita mengenal keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Apakah Bapak Ibu pernah membuat kesepakatan kelas? Iya betul. Kesepakatan kelas ini bersifat abstrak. Ya, keyakinan kelas ini bersifat abstrak dan berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian kalimatnya tidak terlalu banyak. Kemudian warga negaranya hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali. Nah, dalam penyusunan keyakinan kelas ini kita perlu memperhatikan nilai-nilai universal. Banyak sekali nilai-nilai universal, bisa dari profil pelajar Pancasila, kemudian dari, ini saya contohkan atau ambil dari The Virtues Project. Project nilai-nilai kebajikan, ada peduli, rajin, integritas, dan lain-lain. Banyak sekali yang ini akan kita tanamkan ke anak-anak melalui keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas itu? Kita akan sedikit praktek nih Bapak Ibu, mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Bagaimana tahapnya? Yang pertama adalah menggali impian kelas Bapak Ibu. Karena setiap kelas itu mempunyai potensi masing-masing. Jika sudah digali impiannya, kita akan beralih pada peraturan. Nah, peraturannya nanti akan diturunkan pada keyakinan kelas. Kita akan mulai dulu dari gali impian kelas di depan Bapak Ibu. Mohon maaf, saya hanya sediakan 2, boleh gabung ya. Saya sediakan 1 kertas dan juga sedikit pos ya, pos tes di sini. Post paper ya, silahkan Bapak Ibu isi kira-kira kelasnya Bu Mel dengan kelasnya Bu Pepti itu memimpikan kelas seperti apa? Apakah kelasnya pembelajarannya menyenangkan, kemudian siswanya tidak jahil, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh makan, seperti apa? Monggo tuliskan 3, kemudian ditempelkan pada ya kertas ini. Tiga impian kelasnya itu mau seperti apa? Nah, sekarang jangan diposisikan sebagai murid ya Bapak Ibu, sekarang diposisikan sebagai murid ya, aktif ya, anak aktif boleh ya, gurunya bahagia. Ini dari sudut pandang murid ya Bu ya, dari sudut pandang ya, bebas Bu, bebas ya. Boleh Bu, boleh. Iya, impian. Apakah kelasnya tidak ramai dan lain-lain seperti itu, bebas Bapak Ibu, bebas.
di Baik, di kelasnya Bu Fepti boleh dibacakan impian kelasnya itu apa saja Bu Fepti? Ini impian murid atau impian guru? Impian murid boleh, impian guru juga boleh. Ini impian guru. Ya, Anak aktif saat pembelajaran, betul. konsentrasi saat pembelajaran, Oke. belajar dengan penuh gembira. Ya, baik. Kelasnya Bu Mel? Kelas yang menyenangkan, anak fokus belajar, terus percaya diri, anak percaya diri, kemudian siswa berpartisipasi aktif. Ya, betul. Nah, untuk mencapainya itu Bapak Ibu, biasanya kan kita kenal dengan peraturan ya. Nah, peraturan itu biasanya diawali dengan kata dilarang, tidak boleh, ya. Oke kan? Nah, biasanya kalau peraturan itu anak yang aktif, anaknya aktif ya, berarti dilarang apa Bapak Ibu? Ya, dilarang bicara sendiri. Silahkan di sini Bapak Ibu ini ke bawah aja nih. Ya. Oke, kemudian dipanah ke kanan. Coba buat peraturan untuk mewujudkan impian tersebut. Boleh pakai kata negatif. Ini menuju ke peraturan dulu, ya. Ya, kalau untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan itu berarti anaknya harus bagaimana? Nah, tidak boleh Apa Mbak? satu nggak apa-apa, satu aja. Ya. Oke, kelas Bu Febri tadi impiannya anak aktif G. Ya, kemudian peraturannya apa Bu? Anak berani berpendapat. Anak berani berpendapat jika ini oh ya begitu. Oke. Terus bertanya jika Oke. mengalami kesulitan. Oke. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ya, oke, baik. Kalau di kelasnya Bu Mel ada tadi impiannya kelas menyenangkan ya? Ya, peraturannya apa Bu Mel supaya kelas menyenangkan? Dilarang berbicara sendiri. Kemudian impiannya tanggung jawab dan komitmen. Peraturannya dilarang bolos. Ya, oke. Siswa berpartisipasi aktif. Dilarang hanya diam. Oke, Bapak Ibu. Ada contoh ya dari Bu Melia. Nah, ini adalah yang sering saya ambil sebagai contoh ya Bu. Nah, ini merupakan peraturan-peraturan yang sering kita temukan di sekolah-sekolah nih, menggunakan kalimat negatif dilarang. Nah, dalam budaya positif, kalimat ini dilarang ini harus diubah menjadi kalimat yang positif. Mengapa Bapak Ibu? Karena secara psikologi anak itu ketika dilarang akan mencoba. Oke. Nah, di sini juga kita
yakini bersama bahwa ketika sesuatu itu disediakan, misalnya anak ya, anak-anak mohon maaf jangan jajan nutrisari lah, di kantin ada nutrisari. Kenapa kok tidak boleh? Nah, anak-anak sangat butuh alasan, maka dari itu lingkungan yang harusnya mengendalikan, sehingga anak itu akan tumbuh budaya positif dalam dirinya, karena memang tidak ada. Dan itu juga saya pelajari Bapak Ibu. Oh, anaknya nggak boleh pegang HP lah, setiap hari Bapak Ibunya juga pegang HP ya. Ini pelajaran buat saya juga, ya. Nah, kemudian bagaimana ini menjadi budaya positif? Ini kita ubah pada keyakinan Bapak Ibu. Kata dilarang ini kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kalau di tempatnya Bu Bapti ini sudah kalimat positif ya, sudah kalimat positif. Namun dalam keyakinan kelas harus disederhanakan. Apa yang perlu dilakukan disederhanakan? Menggunakan nilai-nilai universal tadi. Misalnya anak aktif di sini, anak, nah berani berpendapat, berarti nilai universalnya apa? Di situ nanti Bu Bapti sampaikan di sini. Saya perlihatkan lagi nih. Misalnya anak aktif, nilai universalnya apa? Kita lihat, Bapak Ibu boleh pilih. Nah, yang mana kira-kira? Yang aktif itu bisa masuk ke nilai universal yang mana Bapak Ibu? Percaya diri boleh? Boleh, bisa. Kemudian apalagi? Keberanian. Nah, maka kalimat dari keyakinannya adalah siswa berani ya berpendapat. Siswa percaya diri berpendapat. Begitu, atau siswa percaya diri juga boleh. Artinya itu lebih universal, sehingga yang diingat itu yang belakang atau Bapak Ibu. Kadang-kadang anak kita ya, mau bakso apa soto? Soto apa bakso? Bakso. Nah ini, maka kalimat dari keyakinan kelas itu berdasarkan ini nilai-nilai kebajikan universal. Boleh menggunakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu juga boleh. Begitu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu cara kita menyusun keyakinan kelas. Jadi monggo untuk pembelajaran depan kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu dengan proses ini tadi. Jadi gali impian dari anak-anak karena setiap kelas berbeda. Sudah tidak lagi peraturan menggunakan kata dilarang, menggunakan kalimat yang lebih positif. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu tentang kebutuhan dasar. Okay. Terdapat 5 kebutuhan dasar yang perlu anak-anak itu dipenuhi dalam kelas. Yang pertama adalah penguasaan, power, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kesenangan, fun, kebebasan, freedom, dan bertahan hidup, survive. Bapak Ibu pernah mengalami anak kita itu suka ganggu temannya? Ya, sering ya? Pasti ada nggih? Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Karena dia kebutuhan dalam kesenangannya itu tidak terpenuhi. Setiap anak memiliki kebutuhan kesenangannya masing-masing. Nah, lalu bagaimana dengan 25 anak? Masa kita mau mengakomodir semua? Dengan tes diagnostik Bapak Ibu. Kita ketahui dulu kemampuan awal anak-anak, sebenarnya kesenangan kamu itu apa. Nah dari situ kita kumpulkan, kemudian tes diagnostik itu kita buat strategi kesenangannya seperti apa, lalu diinkludkan dalam pembelajaran. Supaya anak yang sering tadi membuat onar itu kebebasannya terpenuhi, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada penguasaan. Kita kemarin mengalami ada anak yang menjadi ketua geng, kemudian menjadi membuli teman-temannya karena dia butuh kasih sayang, butuh penguasaan. Ya, kebutuhan penguasaannya itu tidak terpenuhi, baik di rumah maupun di kelas. Bisa jadi kita berikan tugas dia sebagai ketua kelas mungkin, atau ketua proyek dalam suatu pembelajaran. Supaya apa? Supaya kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Begitu juga kita Bapak Ibu kalau dicuekin pasangan marah ya. Karena apa? Kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi.
Oke, kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Apalagi kalau nggak boleh cuti, kita kan kebebasannya tidak terpenuhi ya. Oke, seperti itu kurang lebih karena ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya di sini adalah posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kontrol ini adalah kita sebagai guru. Tadi ada soal Bu Fepti dan Susi tadi adalah bagian dari ini. Yang pertama, kita bisa menjadi guru yang penghukum. Riri, kamu tidak mengerjakan ini ya, saya hukum. Hukumannya begini. Itu adalah posisi kita, guru sebagai penghukum. Bisa juga kita sebagai pemantau. Ya, memantau aktivitas anak-anak. Bu guru lihat kemarin kamu tidak mematuhi peraturan. Ya, Pepti, kemarin sepatu kamu yang satu putih, yang satu hijau. Misalnya seperti itu. Coba dilihat peraturannya begitu. Ada juga kita sebagai teman. Kita memposisikan anak didik kita ini sebagai teman. Ada juga yang pembuat rasa bersalah. Ayo Bu Aida, kamu kemarin kan sudah diberikan uang sama orang tua. Kenapa nilainya masih 30? Kamu gak kasihan sama ibu kamu yang sudah berjualan tempe berkeliling-keliling tamanan. Nah itu posisi kontrol guru sebagai guru yang membuat siswa itu merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah manajer Bapak Ibu. Di manajer ini kita sebaiknya ya, ada di posisi manajer. Karena apa? Dalam posisi manajer ini kesalahan yang dilakukan oleh murid itu perlu kita tahu dari berbagai sudut pandang. Ya, kita harus tahu dari sudut pandang anak, dari sudut pandang teman yang lain dalam situasi tertentu, begitu. Selanjutnya, nah bagaimana kalau seringkali kita melakukan sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai manajer dan lain-lain. Saya juga sebagai penghukum Bapak Ibu, saya juga pernah ada di posisi pemantau. Teman juga pernah pembuat rasa bersalah sering. Namun yang manajer ini saya baru belajar. Nah sebenarnya pada tahap posisi kontrol manajer ini kita bagaimana ya sebagai guru itu? Nah sebagai guru, jika ada suatu permasalahan kita boleh menerapkan yang namanya restitusi. Apa ini restitusi? Kemarin saat mengisi refleksi ya, Bu Hamna ada ini kata restitusi. Restitusi yang dilakukan Bapak Ibu apa begitu? Nah ini saya sampaikan bahwa restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak itu tidak merasa dihakimi karena sudah pernah mencuri misalnya, sudah pernah melakukan kesalahan dengan teman, sehingga dia ketika kembali itu tidak insecure. Oh aku dulu pernah nyuri punya teman gitu. Sehingga dia kembali menjadi karakter yang lebih kuat dengan cara kita melihat posisinya Bapak Ibu, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu di mana sih posisi restitusi itu? Yang pertama adalah hukuman. Jika kita menghukum anak, maka identitasnya gagal. Dia tidak akan merasa diterima lagi. Aku dihukum, aku salah, aku sangat berdosa, aku berlumur dosa, aku pokoknya sudah tidak, identitasnya tidak terselamatkan lagi. Apalagi dengan tipe-tipe yang mohon maaf, ada yang dia mudah tersinggung, dia mudah baper dan lain. Anak-anak kita kan ada yang seperti itu, ya. Ada siswa-siswa yang seperti itu ada, maka dia akan identitasnya gagal. Nah ini akan terus berulang-ulang diingat-ingat sampai dewasa, terus dan akan diingat sampai dewasa. Akhirnya menghasilkan manusia yang identitasnya gagal lagi. Apa akibatnya? Nggak percaya diri mau bikin bisnis karena pernah dihukum sama ibu gurunya seperti itu. Lalu kita konsekuensi. Kalau konsekuensi itu identitasnya bisa sukses, ya.
Lalu di sini adalah pada konsekuensi ini mungkin murid tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Contohnya konsekuensi dengan hukuman apa Bapak Ibu perbedaannya? Perbedaannya adalah tingkat apa yang menjadi imbal baliknya. Ketika anak misalnya dia mencoret-coret tembok begitu, kalau dia diminta lari lapangan 3 kali itu hukuman. Kalau diminta membersihkan itu konsekuensi. Maka kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Kalau konsekuensi adalah ya ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Maka dari itu kita sering melihat di berita-berita bahwa ini dihukum begini, dilaporkan karena itu alasannya. Jika itu masih berupa konsekuensi, itu masih memungkinkan untuk membuat identitas anak di masa depannya itu masih bisa sukses. Nah, yang bisa kita lakukan, tawaran terbaik adalah melakukan restitusi Bapak Ibu, yaitu berproses, berdialog. Pada restitusi ini adalah pilihan, melihat kedalaman kasus. Kalau misalnya kayak kemarin mencuri ayam itu udah nggak bisa direstitusi. Kesalahan-kesalahan kecil yang bisa direstitusi di kelas itu banyak pilihannya. Pada restitusi itu menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat. Hukuman bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral. Dan restitusi bersifat positif Bapak Ibu. Di sini ada kalimat-kalimatnya yang bisa kita gunakan. Nah, pada hukuman itu adalah modelnya itu dipaksa. Dipaksa lari, padahal nggak ada hubungannya dengan mencoret-coret tembok tadi, nggak ada hubungannya. Dipaksa, maka identitasnya gagal. Dia tidak dihargai sebagai manusia seutuhnya. Yang kedua, kalau konsekuensi itu ada stimulus respon, mendorong. Apa yang kamu lakukan harus kamu pertanggungjawabkan sesuai apa yang kesalahan yang kamu perbuat. Sedangkan pada positif, pada restitusi itu sifatnya positif Bapak Ibu, yaitu anak yang mengontrol sendiri dirinya sendiri. Kita cukup bertanya, kalau kamu mencoret-coret tembok, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, anak akan menjawab sendiri. Pada hukuman konsep dirinya itu buruk Bapak Ibu. Sedangkan pada konsekuensi konsep dirinya baik, dan pada restitusi itu kuat. Oke, minum dulu ya. Terima kasih Bu Eska ya. Nah Bapak Ibu, dalam proses melakukan segitiga restitusi ini ada 3 yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan anak yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini keyakinan yang mana? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan anak-anak di awal pembelajaran ya. Nah, maka dari itu kita akan lihat juga langkah yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Misalnya Bu Bepti, seorang siswa coret-coret tembok. Iya, Bepti, tadi Bu Rizka lihat kamu tadi mencoret-coret tembok karena saat pelajaran kamu diminta untuk begini-begini oleh temanmu, kamu diancam. Kalau jadi Bu Rizka juga akan melakukan hal yang sama karena itu sebuah ancaman. Jadi anak itu divalidasi dulu, distabilkan dulu identitasnya, bahwa yang dia lakukan itu mungkin juga saya bisa melakukan dan anak-anak lain pun juga bisa melakukan. Setelah itu kita validasi tindakan salahnya, ya semua perilaku yang dia lakukan itu kita tanyakan. Tadi ada ancaman, ada apa, supaya kita tahu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, fungsi dari keyakinan kelas tadi adalah untuk misalnya Febti coba lihat keyakinan kelas kita. Kita sudah bersepakat satu kelas bahwa begini.
mari kita kembali melaksanakan keyakinan kelas. Nah, seperti itu proses restitusinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi diseminasi budaya positif ini masih belum lengkap, ya. Mungkin di lain kesempatan Pak Teguh besok akan menambahkan, karena di sesi CGP selanjutnya itu juga akan Pak Teguh menyampaikan hal yang sama seperti ini, dan mungkin akan lebih lengkap dan semakin meyakinkan kita bahwa di SD Negeri Tamanan ini bisa kita bentuk budaya positif dimulai dari Bapak Ibu gurunya dulu. Baik, seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, saya tutup ya kegiatan hari ini. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesnya saya kira Bapak Ibu pertanyaannya sama.